سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutur Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kisah pilu perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan agama. Salah satunya ialah tragedi pembantaian yang dilakukan orang-orang kafir kepada para sahabat Rasulullah SAW yang diutusnya. Pasca perang Uhud, kaum muslimin menghadapi sebuah peristiwa mengerikan. Peristiwa berdarah itu sekaligus melemahkan kewibawaan kaum muslimin yang baru saja tumbuh dan berkembang. Karena kejadian inilah, kaum munafikun dan orang Yahudi menjadi semakin berani berbuat kurang ajar kepada Rasulullah SAW dan para kaum muslimin saat itu. Tragedi itu bernama tragedi Ar-Raji, yaitu peristiwa yang terjadi di tempat yang bernama Ar-Raji. Sebelum melanjutkan kisahnya, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Pada tahun ketiga Hijriah, beberapa utusan dari kabilah Udlal dan Qurah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka menyebutkan bahwa berita tentang Islam telah sampai kepada kaum mereka. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan orang-orang yang akan mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa orang dari sahabatnya, di antaranya ialah Mursyid bin Abi Mursyid, Khalid bin Al-Bakir, Asim bin Sabit, Hubayb bin Adi, Zaid bin Dasinah, dan Abdullah bin Tariq. Rasulullah SAW menunjuk Asim bin Sabit sebagai pemimpin atau amir mereka. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dikisahkan Rasulullah SAW pernah mengutus kelompok pasukan yang dipimpin oleh Asim bin Sabit. Ketika perjalanan sedang berlangsung, para sahabat singgah di suatu tempat antara Uspan dan Mekah. Keberadaan mereka dikabarkan pada suatu perkampungan dari suku Hudzail. Mereka biasa disebut dengan Bani Lahyan. Atas kabar itu, para sahabat diikuti oleh orang-orang suku Bani Lahyan yang sekiranya berjumlah sekitar 100 orang pemanah. Mereka mengikuti jejak para sahabat tersebut. Sesampainya mereka di suatu persinggahan yang pernah disinggahi para sahabat utusan Rasulullah SAW tersebut, mereka menemukan biji kurma yang kemudian diidentifikasi oleh mereka adalah biji kurma Madinah. Mereka terus mengikuti para sahabat hingga berhasil menyusulnya. Ketika Asim bin Sabit dan para sahabat lainnya merasakan kehadiran Bani Lahyan, para sahabat segera berlindung di balik bukit. Bani Lahyan itu datang dan langsung mengepung para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Turunlah kalian. Kalian dapat membuka perjanjian dan kesepakatan supaya kami tidak membunuh seorang pun dari kalian." Asim bin Sabit selaku pemimpin menyahuti mereka dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berada dalam lindungan orang-orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kabar kami kepada Rasulullah SAW." Lalu mereka Bani Lahyan menyerang para sahabat hingga berhasil membunuh Asim bersama 7 pemanah lainnya. Dan hanya tersisa Hubayb, Zaid, dan seorang sahabat lagi. Lalu mereka membuat perjanjian dan kesepakatan jika mereka bersedia untuk turun dan menyerahkan diri secara cuma-cuma.
Ketika pasukan tersebut telah menyandra 3 utusan Rasulullah SAW tersebut, mereka menggunakan tali anak panah untuk mengikat mereka. Laki-laki yang ketiga berkata, "Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan menjadi teman kalian." Lalu mereka menyeretnya, namun laki-laki itu tetap berontak dan akhirnya mereka membunuhnya dan mereka pergi dengan membawa Hubaib dan Zaid hingga mereka menjualnya di kota Mekah. Bani Haris bin Amir bin Naufal lalu membeli Hubaib. Hubaib adalah orang yang telah membunuh Al-Haris ketika perang Badar. Sahabat Hubaib menjadi tawanan mereka hingga mereka sepakat untuk membunuhnya. Suatu ketika Hubaib meminjam pisau kecil dari salah satu anak perempuan Al-Haris untuk bercukur. Perempuan itu meminjamkannya kepada Hubaib. Pada saat yang sama, sang wanita yang telah meminjamkan pisau ke Hubaib agak lengah dalam menjaga anaknya. Sang anak tiba-tiba berjalan menuju Hubaib, lalu duduk tenang di pangkuannya. Menyadari anaknya sedang berada di pangkuan tawanan dengan pisau tajam di tangannya. Lantas sang ibu terperanjat. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Dia takut sahabat Hubaib membunuhnya sebagai bentuk pelampiasan amarahnya. Hubaib menyadari dan berkata kepada wanita itu, "Apakah kamu takut kalau aku akan membunuhnya? Insya Allah, aku tidak akan melakukan itu." Perlu diketahui bahwa salah satu akhlak sahabat Nabi ialah ia tidak akan menyakiti anak-anak, walaupun anak itu adalah anak dari orang yang akan membunuhnya. Wanita itu lantas berkata, "Aku tidak pernah melihat tawanan yang sangat baik seperti Hubaib, dan aku pernah melihatnya memakan setangkai anggur di tangannya, padahal dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Dan waktu itu di Mekah tidak ada sepohon pun anggur yang hidup. Semua itu melainkan rezeki yang Allah berikan kepada Hubaib." Setelah itu, mereka Bani Al-Hayyan membawa Hubaib keluar dari Mekah untuk membunuhnya. Sebelum eksekusi dilakukan, Hubaib berkata, "Berikanlah kesempatan kepadaku untuk mengerjakan sholat 2 rakaat." Setelah melaksanakan sholat, Hubaib kembali kepada mereka dan berkata, "Mungkin saja kalian menganggapku takut dari kematian. Niscaya aku akan menambah bilangan rakaat." Kejadian inilah yang menyebabkan Hubaib menjadi orang yang pertama kali melakukan sholat 2 rakaat sebelum menghadapi kematian. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka. Aku tak peduli bila terbunuh sebagai seorang muslim. Di bagian manapun hanya untuk Allah kematianku. Dan demikian bagi sang ilahi, jika dia berhendak akan memberkahi semua persendian jasad yang terpisah." Setelah perkataannya itu, berdirilah Uqbah bin Al-Haris dan membunuhnya. Orang-orang Quraisy kemudian mengutus utusan kepada Asim untuk mendapatkan sebagian jasad Hubaib sebagai bukti, karena Hubaib telah membunuh sebagian besar dari para pembesar mereka, yaitu pada perang Badar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus semacam gulungan debu yang menggulung utusan mereka, hingga mereka tidak berhasil mengambil sedikit pun dari jasad Hubaib. Amir bin Umayyah menceritakan dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW mengutusnya sendirian. Rasul mengutusnya sebagai mata-mata kepada kaum Quraisy. Kemudian aku datang ke sebuah kayu tempat Hubaib dieksekusi. Dengan hati-hati aku naik kepadanya. Kemudian aku lepaskan ikatannya Hubaib, dan ajaibnya jasad Hubaib lenyap seolah-olah ditelan bumi. Dan sampai hari ini tidak diketahui tulang belulang Hubaib itu ada di mana. Adapun Zaid bin Dasinah, dia dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Ketika mereka membawanya keluar dari Mekah untuk dieksekusi, Abu Safwan bertanya kepadanya, "Aku bersumpah padamu, hai Zaid bin Dasinah, apakah kamu suka seandainya Muhammad menjadi penggantimu dan kami akan kembalikan engkau kepada keluargamu?"
Zaid bin Dasinah menjawab dengan tegas, "Demi Allah, bahkan aku tidak rela jika Muhammad terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku." Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Dan setelah itu wafatlah Zaid bin Dasinah. Kisah tragedi Roji adalah kisah yang akan dikenang umat Islam sepanjang zaman sebagai suatu pertanda keberkahan atas wafatnya para sahabat Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Karena berkat pengorbanan Rasulullah dan para sahabatlah kita yang hidup di penghujung zaman mengenal yang namanya Islam. Dan alhamdulillah kisah ini sampai kepada kita semua yang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.